Shalom, keluarga Eklesia yang dikasihi Tuhan, salam sukacita bagi kita semua, selamat pagi, selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan mengerjakan perkara-perkara ilahi yang besar dalam hidup setiap kami. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Keluarga Eklesia yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan pagi hari ini. Dan seperti yang saya sering katakan bahwa memulai kehidupan kita bersama dengan Tuhan adalah jauh lebih mudah daripada berjalan tiap hari bersama dengan Tuhan dan menyelesaikan kehidupan perjalanan kita dengan Tuhan sampai akhir dengan baik. Itu perlu proses perjuangan, itu perlu kehidupan yang terus-menerus diserahkan kepada Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, bagaimana memelihara iman kita tetap bangkit di dalam Tuhan. Di dalam segala kondisi kehidupan kita, di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita, selama kita masih berjuang di dalam dunia ini, kita perlu tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita membaca dari satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 1 ayat 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Kita tahu bahwa kitab Kolose ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara. Tema utama dari kitab Kolose berbicara tentang keunggulan dan keutamaan Kristus. Dan tujuan dari penulisan kitab ini adalah untuk menyatakan bahwa Kristus adalah segala yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang iman kepada Kristus bukanlah kehidupan agamawi yang pasif. Yang penting saya Kristen, saya sudah beriman kepada Kristus. Kehidupan iman yang sesungguhnya tidak berbicara sekedar tentang ritual agama atau agama yang kita anut. Tetapi kehidupan iman adalah satu hubungan yang sangat internal, satu hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Blueprint dari kitab Kolose berbicara tentang apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita sebagai orang percaya, dan apa yang harus kita kerjakan bagi Kristus dalam kehidupan ini. Saya percaya bahwa kita semua tidak diberi anugerah sekadar untuk hidup dan menikmati berkat-berkat Tuhan dalam dunia ini. Tetapi bagaimana saya dan saudara menghidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Karena itu ada 4 hal dalam hidup ini yang harus kita lakukan untuk tetap berdiri teguh di dalam iman. Langkah pertama memang menentukan, tetapi langkah akhirlah yang paling menentukan. Banyak di antara orang-orang yang telah memulai kehidupan dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi sayang, hanya sedikit yang bisa sampai di akhir kehidupan dengan tetap berada di dalam apa yang Tuhan mau untuk dihidupi. Itu ada 4 hal yang saya ingin bagikan dengan cepat pada pagi hari ini. Bagaimana kita tetap memelihara iman kita. Tantangan kehidupan dunia dan segala hal dalam kehidupan bisa melemahkan iman kita. Karena itu kita perlu membangun kehidupan iman kita di atas dasar yang teguh. Ada bagian yang Kristus sudah kerjakan bagi kita, tetapi ada bagian yang harus saya dan saudara kerjakan dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah dengan menetapkan prioritas hidup kita. Prioritas hidup yang benar akan menolong kita untuk melakukan
segala hal dalam hidup ini dengan benar. Apa prioritas saya dan saudara? Yaitu menjadikan Kristus sebagai yang terutama dan perkara rohani sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan. Dalam Kolose 3 ayat 1 firman Tuhan menyatakan kepada kita untuk menempatkan Kristus di tempat yang sepatutnya di dalam hidup kita. Bagaimana saya dan saudara dapat menempatkan Kristus di tempat yang sepatutnya? Sebagai Tuhan, sebagai Raja yang memerintah hidup kita, pertama kalau kita menyadari identitas kita, bahwa ketika kita percaya dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita, juru selamat bagi hidup kita, maka dia harus ada di atas tahtanya di dalam hidup kita. Dia adalah sumber dari kehidupan kita, segala-galanya dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita menyadari bahwa hidup kita ini bergantung dari kasih karunia Tuhan. Nafas kita, keselamatan, kesempatan, berkat-berkat kita, itu bergantung kepada kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Orang boleh memiliki segala sesuatu, tetapi kalau Tuhan tidak memberikan dia anugerah untuk hidup, gak ada nafas, semua gak berarti. Ada orang memiliki segala sesuatu, tetapi dia sakit, tidak berdaya, itu tidak berguna. Segala yang kita punyai dalam hidup hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Orang yang mengerti identitas kehidupannya akan tahu bahwa prioritas hidupnya adalah Kristus. Yang kedua, selain dari mengetahui dan menyadari identitas kita, itu kita harus menyadari tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Kita hidup untuk Dia. Kolose 3 ayat 3 berkata, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, persiapan menuju kekekalan. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, sementara kita melakukan tugas-tugas kita dalam hidup ini, untuk mencari materi, untuk melakukan segala kegiatan di dunia ini, perhatikan, Kristus harus mendapat tempat yang utama di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam segala hal yang kita lakukan. Hal yang pertama, bagaimana kita dapat memelihara iman kita dengan tetap menjaga prioritas kita, prioritas yang benar, Kristus menjadi yang terutama. Hal yang kedua adalah dengan menjaga pikiran kita. Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 2 berkata, jika engkau telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas, perkara surgawi, perkara rohani. Kita memang masih hidup di dalam dunia ini, dan banyak hal mempengaruhi kehidupan kita sesungguhnya dimulai dari pikiran kita. Karena itu Roma 12 ayat 1-2 berkata, pada waktu seseorang menyerahkan hidup kepada Kristus, hal yang pertama yang harus dibaharui adalah pikirannya. Firman Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tapi yang kedua, karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dari satu kata nous yang berarti pikiran. Ketika pikiran kita diubahkan, maka firman Tuhan katakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang baik, manakah kehendak Allah, dan yang bukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Selama pikiran kita belum dibaharui, maka kita nggak tahu membedakan mana kehendak Allah dan mana yang merupakan kehendak kita sendiri. Karena itu penting dalam kehidupan kita menyerahkan pikiran kita tiap-tiap hari kepada Kristus untuk dibaharui. Dan kita harus mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menjaga pikiran kita untuk tetap pada rel yang benar. Joyce Meyer menulis satu buku yang berjudul Pikiran adalah Medan Perang Kita. Kita yang dapat memenangkan peperangan di dalam seluruh kehidupan kita ketika kita bisa menaklukkan pikiran kita. Casey Treat menuliskan dalam bukunya Pikiran yang Diubahkan. Dia katakan bahwa semua perubahan dalam kehidupan dimulai dari perubahan pola
pikir. Kalau kita ingin mendapatkan pemikiran Tuhan, maka kita akan mendapatkan jalan Tuhan. Dan itu dimulai dari penyerahan pikiran kepada Kristus. Kita mudah khawatir, kita mudah berpikir yang aneh-aneh, kita bisa gagal fokus kalau pikiran kita tidak diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap hari kita datang menyerahkan diri kita, menyerahkan pikiran kita kepada Kristus untuk dibaharui. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, Dia akan menuntun kehidupan saya dan saudara. Apa yang kita pikirkan hari-hari ini? Mari minta Roh Kudus untuk membaharui pikiran kita, mengontrol dan menguasai pikiran kita. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwa kehidupan iman kita berbicara tentang satu hubungan yang sangat personal dengan Tuhan. Satu hubungan pribadi secara internal kita dengan Tuhan. Itu hal yang ketiga yang akan menolong kita untuk tetap berdiri teguh di dalam iman. Iman kita tetap terjaga sampai akhir. Selain kita tahu menetapkan prioritas kita, menjaga pikiran kita, yang ketiga adalah terus membangun relasi dengan Tuhan. Relasi atau hubungan yang benar dengan Tuhan. Gimana saya dan saudara bisa membangun relasi dengan Tuhan? Yaitu dengan hubungan tiap hari bersekutu dengan Tuhan. Kita nggak bisa mengenal seseorang dengan baik tanpa pernah berkomunikasi dengan orang tersebut. Kita nggak bisa mengenal seseorang dengan baik dan membangun hubungan yang dekat tanpa membangun pengenalan secara personal tiap-tiap hari dengan orang tersebut. Dan kita hanya dapat mengasihi dengan sungguh kalau kita mengenal siapa orang yang menjadi objek yang kita kasihi. Hidup dengan Tuhan, hidup di dalam iman adalah sebuah perjalanan di mana kalau kita tidak menjaga relasi kita, maka hubungan kita akan menjadi renggang. Kalau kita hubungan dari jarak yang jauh, hanya melihat, hanya mendengar, lama-kelamaan semakin jauh, dan semua yang kita lakukan, kehidupan kekristenan kita hanya bagian luar. Kita tidak mengerti, tidak mengalami kasih yang luar biasa, kehidupan dan pengalaman perjalanan iman dengan Tuhan. Karena itu, setiap hari kita harus membangun hubungan yang baik, relasi yang baik dengan Tuhan, dengan bersekutu dengan Dia tiap-tiap hari. Baca firman Tuhan, berdoa bukan hanya kalau kita butuh atau kalau kita ingat. Itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Semakin kita belajar firman, semakin kita berdoa. Semakin kita merasakan Tuhan dalam hidup kita, kita dapat membangun satu relasi yang bertumbuh dengan Tuhan. Dan bukan hanya relasi dengan Tuhan, tapi juga relasi dengan sesama. Kita Kolose ayat pasal yang ketiga, ayat 12-14 dan ayat-ayat selanjutnya berbicara tentang relasi dengan sesama. Kalau kita punya relasi yang benar dengan Tuhan, kita juga punya relasi yang benar dengan sesama. Kok apa hubungannya dengan memelihara iman? Iya, karena iman yang bertumbuh ke arah Kristus akan berdampak kepada kehidupan iman yang terrealisasi dalam hubungan dengan sesama. Karena itu kita harus terus menjaga kehidupan, relasi kita dengan Tuhan, dan relasi kita dengan sesama. Karena itu bisa menghalangi pertumbuhan iman kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan tidak punya hubungan yang baik dengan orang-orang lain. Dan hal yang keempat, bagaimana kita dapat terus memelihara iman kita di hadapan Tuhan. Selain menjaga prioritas, selain menjaga pikiran kita, selain menjaga relasi kita dengan Tuhan dan sesama, adalah terus menjaga api panggilan Tuhan untuk melayani dalam hidup kita setiap hari. Ini bukan hanya berbicara bagian luar. Yang penting saya bisa melayani, melakukan sesuatu. Tapi berbicara tentang hati yang melayani. Kolose 3 ayat 17, Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kita perbuat dalam hidup ini, perbuatlah seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia.
Jadi seluruh hidup kita harus kita persembahkan sebagai sebuah pelayanan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita jaga adalah panggilan Tuhan di dalam hati kita untuk terus melayani Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Dengan memandang kehidupan dan dunia ini di mana kita berada sebagai ladang pelayanan kita. Keluarga adalah ladang pelayanan kita. Pekerjaan adalah ladang pelayanan kita. Lingkungan sosial di mana kita berada adalah ladang pelayanan kita. Dan Tuhan meminta pertanggungjawaban dari kita untuk semuanya itu. Karena itu dalam hidup ini sadarilah, di dalam segala aspek kehidupan, jadikan hidup kita ini sebagai sebuah pelayanan kita kepada Tuhan. Iman kita akan terus bertumbuh dan terjaga di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak pernah akan menyesal pada ujung kehidupan kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Karena itu pastikan bahwa kita tetap berada di dalam jalan pelayanan kita kepada Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Pada akhirnya saya ingin membacakan kepada kita satu peringatan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kehidupan ini harus dijaga. Sepanjang umur hidup kita adalah sebuah proses perjalanan iman. Tuhan telah memberikan Kristus bagi kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita terus menjaga aplikasi kita kepada Tuhan? Tetap menyala sampai di ujung kehidupan kita. Karena banyak orang mempersiapkan diri dengan baik untuk hal-hal besar, tetapi tanpa sadar tergelincir dan jatuh pada hal-hal yang dianggap remeh. Karena itu jangan pernah meremehkan apapun dalam hidup kita. Kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Ada seorang stuntman sirkus kelahiran Cornwall, Inggris, yang sangat tersohor karena dia sering meregang nyawa di sepanjang aliran sungai dan air terjun Niagara. Berkali-kali dia selamat dari aksi yang membahayakan nyawa. Stuntman sirkus ini bernama Bobby Leach. Dia selamat untuk adegan-adegan yang berbahaya. Tetapi dia meninggal akibat terpeleset oleh kulit jeruk saat melakukan tour di Selandia Baru. Dia menderita gangren atau kematian jaringan tubuh di kaki dan harus diamputasi. Dan akhirnya ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bukan hal besar yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Tapi orang bisa jatuh oleh hal-hal yang kecil. Di peringatan bagi saya dan kita semua, keluarga Eklesia, jangan puas dengan kehidupan kekristenan kita hari ini. Teruslah mengejar perkenan Tuhan atas kehidupan kita dan menjaga prioritas, menjaga pikiran yang benar, menjaga relasi penghubungan kita dengan Tuhan, dan menjaga api panggilan Tuhan untuk melayani dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami meresponi kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami yang lemah ini untuk tetap dapat berdiri teguh di dalam Tuhan. Kami sudah memulai perjalanan kehidupan iman kami dengan Tuhan. Biarlah kami dapat menyelesaikannya dengan baik sampai di ujung kehidupan kami. Agar Engkau menemukan kami setia dan kami bisa berbuah selama kami hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Kami bersyukur dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.